Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, Muhammad Yusuf Seno dari Satu Hari Satu Kaki. Saya akan share sedikit tentang IG story kita kemarin ya. Seorang pasien dengan, kalau saya sih recent STEMI anterior ya. Tanggal 29 kemarin, ini beliau datang ke saya hari Sabtu, tanggal 20, berarti tanggal 28 ya, tanggal 28 Agustus, Sabtu kemarin, hari ini hari Senin. Sabtu kemarin tanggal 28 eh, ke poli jantung saya di Rumah Sakit Wijaya Kusuma Purwokerto ya. Beliau usia 60 tahun, seminggu yang lalu itu nyeri dada ya. Beliau sempat ke karena beliau tinggalnya di desa, jadi sempat periksa ke salah satu tenaga kesehatan, diberikan isosorbit waktu itu ya, eh, dan obat lambung itu ya. Saat ini waktu datang ke poli kemarin beliau jalan ya, tidak kelihatan sesek banget sih enggak. Cuma bilang kalau sekarang ini keluhannya mudah capek dan kadang-kadang dada terasa penuh. Sudah tidak nyeri lagi, dada terasa penuh. Tensinya 110/80 dan beliau memang perokok ya. Tidak ada riwayat diabetes dan lain-lain. Kemarin saya cek gula darah sewaktu sih normal. Kolesterol kita belum cek ya karena asuransi pemerintah ya. Jadi ya kita harus akui harus agak menghemat gitu ya. Nanti mungkin next step kita cek lah kolesterol dan lain-lain. Ini adalah ECG-nya. Intinya ketika kita melihat sebuah ECG, ya simpel aja kita kalau saya tahu sih teman-teman banyak banget belajar dari banyak dokter, banyak kursus-kursus. Ya masalah, apapun yang caranya boleh. Kalau saya sih pakai 7 langkah ya, walaupun sebenarnya 8 ya, tapi yang paling penting 7 langkah pertama. Itu irama, rate, aksis, PR interval. Sebenarnya kalau PR interval untuk melihat ada AV block apa enggak ya. Kemudian QRS lebar, nomor 5 untuk melihat ada bandel brain block apa enggak, hipertrofi, dan nomor 7 baru koroner. Ini semua ada di sini ya, ada di list EKG saya di EKG Gampang, dasar-dasar EKG, ini listnya ini. Teman-teman yang baru belajar bisa belajar dari 1 sampai sesi terakhir kalau mau. Kita belajar dari irama sinus apa enggak? Irama sinus jelas 1P diikuti oleh 1 QRS ya, 1P, 1 QRS, 1P, 1 QRS, 1P, 1 QRS, 1P, 1 QRS ya. Kemudian rate-nya berapa? Rate-nya kurang lebih sekitar 80 sampai 90 kali per menit. Kalau mesin bilang 87. Tapi yang jelas ini 3 kotak, lebih sedikit. Oke, mungkin sekitar 90 kali per menit. Akses. Nah, sekarang akses. Akses pada beliau ini memang di lead 1 ini bifasik ya. Di lead 1 ini bifasik ya. Di lead AVF negatif. Di lead 1 bifasik, di AVF negatif, AVL positif, AVR positif gitu. Apa yang terjadi? Tapi P-nya semua positif ya, berarti betul-betul sama sinus ya, enggak lead yang terbalik ya. Nah, ini ya, P-nya positif semua. Apa yang terjadi? Satu, apa namanya? Aksesnya ini adalah hampir LAD menuju ke superior ya, mungkin kurang lebih sekitar minus 90 derajat kali ya, minus 90 derajat karena di lead 1 ini bifasik. Ke atas, bifasik artinya ke atas sama ke bawah itu sama, itu artinya bifasik ya. Jadi sekitar minus 90 derajat ya. Artinya LAD ke superior ya. Kita anggap aja AVL-nya tapi masih positif. Ya, kita anggap aja misalnya LAD ya, gitu. PR intervalnya normal enggak? Ya, PR interval kalau kita lihat dari sini 1, 2, 3, 4. Masih normal ya. Kita PR interval 3 sampai 5 kotak. Jadi enggak ada AV block ya kan? Oke. Nah, kita masuk ke langkah 5 yaitu QRS lebar. QRS lebar sebenarnya mau melihat bandel brain block. Dilihatnya di mana? Ya di V1 sama V6. Nah, kita lihat di V1 ini QRS-nya berapa kira-kira? Lebar enggak? Di V1, V2 kita lihat di sini, sudah tak besarin ya. Ini berapa kotak? Ini 1, 2,
3 ya. 1, ini kan awal gelombang ke sini kan 1, 2, 3. 3 lebih sedikit gitu ya kalau di V2 ya. Kalau di V1 persis 3. 1 ya. 1, 2, 3. Oke. Mungkin QRS-nya mepet ya 0,12 ya. Antara 0,12, 0,13 gitu. Kalau kita masuk 0,13 ya sudah QRS lebar. Ya. Kalau kita masih masuk 0,12 ya tidak. Cuma kan kita juga tahu kan ada bundle branch block yang QRS-nya masih di bawah 0,12 yaitu incomplete, misalnya bundle branch block ya. Nah, dari sini kita lihat harusnya di V1 ada gelombang Q kayak gini nggak? Nggak ada. Harusnya di gelombang V1 adanya R ke atas kan? Kalau yang normal kan R-nya kecil ke atas terus S ke bawah, yang normal. Kalau toh itu misalnya suatu bundle branch block, misalnya ini, dia tetap tidak ke bawah, tapi tetap ke R dulu ke atas gitu. Jadi apa yang terjadi pada pasien ini? Nah, kenapa kok lihat pasien ini kenapa kok dia apa namanya ada gelombang ke bawah dulu? Tapi kita lihat gelombang ke bawah ini di sini ada, di sini ada, di sini makin dalam, di sini makin dalam, di sini makin dalam, di sini makin dalam. Jadi ini adalah gelombang Q. Gelombang Q terjadi pada apa? Yaitu pada suatu fase lanjut dari STEMI. Mungkin sudah menuju ke old myocardial infarct. Ya. Banyak teman-teman yang tidak menjawab, beberapa teman menjawab RBBB, alhamdulillah, tapi banyak menjawab tidak ada RBBB. Kan tidak ada RSR aksen dok. Nah, itu banyak yang tanya lewat direct message, tidak ada RSR aksen kok bisa RBBB. Kadang-kadang tuh aku kiyo ya. Teman-teman mungkin sangat antusias atau sangat yakin bahwa RBBB itu harus ada RSR aksen. Jadi kadang-kadang tuh pertanyaannya kayak orang percaya. Ya nanti tak ajari, sabar ya. Ya maksudku, ya enggak apa-apa. Ya kita lihat. Kemudian apakah ada RBBB? Nanti tak kasih tahu. Kalau saya ini jelas ada RBBB. Kenapa? Nah nanti tak lihat, tak ajarin ya. Sekarang kita masuk ke hipertrofi. Ada enggak hipertrofi? Teman-teman yang sekilas membaca, oh ini ada RVH dok, karena R di V1 apa namanya tinggi, di V6 banyak ke bawahnya, ini RVH dok, gitu ya. Tapi sebenarnya bukan RVH, kenapa? Karena aksesnya bukan RAD. Dan ada mekanisme lain, ini tidak RVH, nanti tak terangkan. Tapi sebagian besar teman-teman menjawab RVH. Ya nggak apa-apa, kan kita proses belajar. Salah itu wajar. Jangan apa jenenge ya. Beberapa teman merasa sangat pede sehingga ketika sebuah kriteria nggak cocok mereka teman-teman langsung protes gitu ya. Ya saya juga bisa salah gitu, saya juga bisa salah. Tapi kan banyak teman yang mungkin masih belajar ya, jadi at least mungkin saya sedikit lebih lebih tahu dulu daripada teman-teman semua. Jadi sabar ya, ojo langsung nyalahke mentormu masuk gitu. Terus lihat ada koroner apa ndak? Nah, tadi saya bilang bahwa ada gelombang Q di V1, V2, V3, V4, V5, V6 gitu ya. V1, V2, V6. Ini kalau teman-teman baca ini adalah fase lanjut dari suatu infark. Kita curiganya suatu old myocard infarct bukan old ya, pokoknya old atau recent myocard infarct anterior. Bagaimana dengan lead lain? Nah, lihat di lead 23 AFF juga kayak ada gelombang Q ya. Cuma yang di lead 3 ini masih ada beberapa kayak ada R kecil di sini. Tapi bisa juga sih ini suatu old myocard inferior. Bisa juga. Ya. Bisa juga. Nah, sebagian besar menjawab yang dibacanya adalah OMI inferiornya. Boleh enggak sih membaca? Ya boleh aja, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya nyun sewu maaf ya, yang lebih penting adalah suatu recent STEMI anteriornya. Karena ini yang lebih
penting gitu. Kalau OMI inferior kan teman-teman nggak perlu memberikan terapi yang agresif. Tadi kalau recent STEMI ya harusnya kan agresif. Ya. Balik lagi ke RBBB. RBBB harusnya memang RSR aksen. Saya tahu RBBB harusnya RSR aksen. Tapi pada beberapa kondisi RSR aksen itu bisa berubah, teman-teman. Kita lihat ya. Ini RBBB yang awal seperti ini. Ini pasien yang beda ya, tapi saya cuma cerita supaya teman-teman bisa gambarin. Jadi bisa aja pasien ini sebelumnya sudah RBBB, itu bisa. Atau RBBB-nya terjadi pada saat event, pada saat ada infak tadi. Ya, anggap aja ini pasiennya sebelumnya udah RBBB. Oke, sebelumnya udah RBBB kayak gini. Ini kan jelas RSR aksen ya yang normal dengan WTS di V6. Oke. Pasien ini beliau mengalami suatu STEMI. Jadilah dia ada ST elevasi di sini. Lihat. Ya. ST elevasi pada fase lanjut kemudian terjadi gelombang Q kan? Gelombang Q. Tapi ini masih khas banget ST elevasinya. Ini mungkin pas hari-hari pertama beliau mengalami nyeri dada. Atau jam-jam pertama itu kayak gini. Dari kayak gini, jadilah kayak gini. Gitu. Gelombang Q. Nah, karena ada gelombang Q, maka lihat R yang ke atas di sini bagian pertama dari gelombang RSR aksen R-nya itu hilang. Jadilah dia berubah jadi Q, R hilang jadi Q. Makanya cuma tinggal R aksennya aja. Ya, karena RSR-nya hilang jadi R aksen aja gitu. Jadi QR. Jadi RSRXN karena R-nya awal RS-nya hilang jadilah QR saja. Nah, ini sudah mulai QR. Berlanjut jadi kayak gini. QR ketika tadi kan masih ada ST elevasi. Sehari setelah itu misalnya perjalanan infak ininya turun ST elevasinya, tapi Q-nya makin dalam. Q-nya makin dalam. Nah, pada pasien kita, itu ST elevasi sudah balik, sudah isoelektrik. Tapi masih ada gelombang Q. Gelombang Q. Ini gelombang Q. Ini masih ada slightly ST elevasi sedikit. Ini ada slightly ST elevasi sedikit. Ini juga ada sedikit gitu ya. Ini sedikit. Tapi ini adalah proses dari suatu STEMI. Jadi awalnya adalah STEMI. RBBB jadi STEMI jadilah seperti ini. Jadi aku jadi seneni sih tuh. Kadang-kadang tuh teman-teman nyeneni aku. Ya, kalau teman-teman nggak percaya sama saya, boleh deh belajar di blognya Dr. Smith. Di sini ada RBBB, cardiogenic shock. Di sini juga ada ECG. Ini nanti bisa dicari, browsing aja sendiri ya. Gitu. Terus bukan RVH. Balik lagi. RVH atau enggak? Bukan RVH pasien kita. Kenapa? Karena aksesnya bukan RAD gitu. Ya. Dan ini adalah RBBB ya. Bisa enggak RBBB dengan RVH? Bisa, tapi ini RBBB bukan RVH gitu. Dan ini ke dalam bukan RVH, ini karena gelombang Q, makanya turun ke dalam gitu. Ya, harus agak mengendorkan pikiran gitu. Nerima hal-hal yang baru gitu ya. Buku atau apapun guideline itu tidak saklek harus diikuti, ini pasti benar. Yang benar itu kitab suci, Bro, ya. Ini ilmu ini bisa berubah. Saya juga bisa salah maksud saya gitu. Nah, terus apa yang harus diberikan pada pasien ini? Ya, sebagian besar teman setuju memberikan aspirin, clopidogrel, beta S inhibitor dan statin, dosis tinggi ya, harusnya dosis tinggi ya. Dan itu yang saya berikan juga. Dan satu hal yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, kita itu sebagai dokter itu punya 3 pedang. Pedang pertama ada evidence based guideline gitu. Tapi ini juga tidak 100% harus plek sama guideline. Yang kita obati kan manusia gitu, bukan kertas gitu. Ya kan? Yang kita obati manusia bukan kertas, masing-masing beda. Terus kalian kalau baca guideline dari tahun ke tahun itu kan berubah. Misalnya pada tahun ini, semua harus masuk obat ini, semua harus pakai alat ini. Besok berubah gitu. Ketika terjadi penelitian baru berubah. Jadi artinya guideline itu bukan kitab suci. Kalian masih punya patofisiologi.
akal gitu loh, nalar gitu ya, bahwa pasien ini terapinya apa yang terjadi pada beliau, penyakitnya ini, jadi kita bisa pakai patofisiologi. Tapi tetap evidence base harus memandu kita, tapi tidak harus 100% seperti guideline gitu. Tapi ya ini pandangan saya sih. Dan pengalaman kita, ini yang terakhir ya, ini yang terakhir yang kita ikuti. Tapi memang guideline atau evidence base menjadi yang utama. Tapi itu tidak segalanya gitu. Itu menurut saya sih. Nah, pada kondisi iskemik, nah teman-teman ini udah patofisiologi yang simpel banget. Kita ada supply and demand. Dan jelas pasien ini kita curiganya ada oklusi atau mungkin subtotal occlusion ya. Apa namanya? Kita untuk mengurangi apa namanya? Kebutuhannya apa? Ya heart rate-nya harus diturunin dong gitu. Dengan heart rate yang turun, kebutuhan oksigen turun. Ya kan? Kita harus membalance ini. Koroni perfusinya harus diperbaiki, misalnya diberikan nitrat, ya. Dan jelas pada beta blocker di heart failure ini CAD ada efek gitu. Ya. Kalau pos ACS, ya, initiate kalau tensinya masih bagus, low dose dan dinaikkan terus. Dan jelas beta blocker pada pasien ACS tanpa heart failure itu juga baik gitu pada penelitian ini, ya. Jadi memang sih tempat yang paling bagus itu kalau ACS plus heart failure, itu jelas indikasi kuat. Tapi kalau enggak ada heart failure gimana? Boleh aja dipakai, meskipun enggak ada penelitian ini pakai aja berdasarkan ini patofisiologi. Boleh enggak? Ya boleh gitu loh. Nah, beta blocker terutama pada pasien heart failure, betul. Tapi lihat, pada fase awal di pasien mau undergoing primary PCI, itu intravenous beta blocker juga ada tempat. Dia kelas 2A karena memang jelas ada manfaatnya. Kalau di selama rumah sakit diberikan beta blocker untuk anti aritmia, dan juga untuk mengurangi oksigen demand gitu. Ada yang DM saya, "Dok, kan nggak ada heart failure, kalau nggak ada data echo gimana?" Kalau nggak ada data echo ya masukkan aja, nggak apa-apa. Kan kita punya ini, kita punya patofisiologi, kita punya akal gitu. Jangan apa ya, saklek pada guideline gitu, jangan. Ya guideline kita pakai yang utama, tapi pada kondisi pasien ya kita harus lihat kondisi pasien lah gitu. Kemudian S inhibitor. Jelas kalau infak anterior itu rata-rata kan terjadi gangguan kinetik ya. Jadi pada dan di guideline juga bilang dia apa namanya? Anterior infak, ada tempat tuh anterior infak diberikan S inhibitor. Bahkan spironolactone juga ada indikasi pada pasien ini. Nah, kita lihat, nah kalau saya kebetulan ada data echo dan kita lihat di sini anteriornya jelas dia akinetik di sini. Sementara yang posterior inferior itu masih normokinetik gitu. Nah, ini left ventricle. LV-nya dilatasi, betul. RV-nya normal. Dok, kenapa kok LV-nya nggak ada di EKG nggak ada LV dilatasi? Ya karena ini kan baru, sehingga dari EKG belum kelihatan banget, gitu. Ya, belum kelihatan banget. Kalau ini EF-nya sekitar 37%. Nah, sekali lagi guideline sekalian baca, patofisiologi juga kalian baca. Jelas ini pasien dengan ACS, post ACS dengan suatu heart failure. Apa yang kita berikan pada pasien heart failure? Ya, kalau dia kongestif ya diberikan furosemid ya untuk mengurangi beban, S inhibitor juga selain untuk cardiac remodeling dan lain-lain. Nitrat juga bisa diberikan. Loh dok, nitrat nggak bagus gini-gini. Ya boleh nggak apa-apa, tapi kita boleh kok memasukkan nitrat pada pasien dengan koroner. Kalau teman-teman baca guideline CCS ya, ini semua kalau yang guideline mandate saya kasih guideline. Guideline pada CCS boleh ngasih nitrat kalau pasien masih ada keluhan. Ya. Nah, beta blocker kita berikan di sini pada heart failure supaya
jantungnya enggak terlalu capek. Tapi digoxin walaupun heart failure, kalau ACS saya enggak menganjurkan, jangan kasih, ya. Dan ini yang saya berikan sama pasien. Jadi kalau reason-nya ya ini masalah waktu aja, karena waktu baru kemudian saya berikan itu sebagai reason ya. Ada slightly ST elevasi dari cerita ngomong kalau dia 1 minggu ya. Saya berikan carvedilol 2,5 kali. Saya memang mulai low dose ya. Saya berikan nitrat karena beliau kadang dadanya penuh ya. Dada penuh itu bisa penanda heart failure, bisa penanda angina sebenarnya ya, tapi nggak seperti yang pertama tadi nyeri dada. Double antiplatelet, clopidogrel, mini aspi, atorvastatin harusnya high dose ya, minimal 40. Tapi ya ini karena pasien BPJS, beliau Jamkesmas, ya kita berikan atorvastatin 20 mg sesuai dari BPJS. Ya. Kita berikan S inhibitor dosis rendah, ramipril 2,5 1,5 kali. Dan kalau pasien-pasien kita ini kan kontrolnya harus 1 bulan ya sesuai ya klaim ke BPJS ya. Kita free 1 minggu. Jadi teman-teman yang nanti kerja kalau pasiennya harus ketemu lagi sama teman-teman, bilang aja ke pasien-pasien, "Pak, nanti minggu depan datang lagi ya ke saya ya, 3 hari lagi ke saya free pokoknya tapi Bapak bayar dulu karcis supaya catatan medis ini bisa keluar, tapi saya kepingin lihat klinisnya Bapak setelah pengobatan, itu penting." Nah, saya berikan lansoprazol ini tidak wajib ya, karena pasien kadang-kadang katanya perutnya agak nggak enak, itu sebenarnya waktu di nakes di pertama itu juga diberikan obat asam lambung, gitu. Nah, untuk terapi heart failure lain teman-teman bisa cari di sini, ada banyak ya. Satu hal bahwa guideline itu penting, penting banget dah. Aku bilang guide ini sangat penting, tapi itu bukan kitab suci yang kalian harus ngikutin itu. Terus kriteria misalnya, kriteria LVH, kalian kriteria RVH, kriteria LVH Sokololayan dan ada nanti akan keluar lagi kriteria baru lagi gitu. Jadi artinya jangan terlalu fanatik gitu ya, santai aja, rileks aja ya. Oke, saya kira itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Tetap jadi orang baik ya, karena jadi orang baik itu penting. Paling tidak supaya kalau kita mati, orang-orang akan mengenang kita sebagai orang baik. Ya, jadilah dokter yang baik. Ingat, treat your patient like your family. Lakukan yang terbaik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.